pasti mati. Kehidupan manusia itu dimulai dari seseorang yang dilahirkan dari rahim ibundanya. Betul atau betul? Setelah ia hidup beberapa lama, maka ia akan dihadapkan dengan sebuah kenyataan yang tak bisa ia hindari, yaitu kematian. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Sahabat Asyirabani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam kematian atau alam itu berbeda dengan alam dunia. Lain tempatnya, lain keadaannya, lain pula bekalnya. Kita beriman pada hari akhir. Kita beriman bahwa ada kehidupan setelah hidup di dunia. Pertanyaannya, ada yang tahu sahabat Asyirabani? Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memiliki persiapan untuk pulang? Apakah kita sudah memiliki bekal? Jawabannya adalah belum. Sesungguhnya kita ini jangan kita sibuk melihat dunia morgana. Jangan kita sibuk menyalakan lampu dunia saja. Begitu lampu padam, sibuk mondar-mandir, telepon LN, telepon inilah, telepon itulah. Tapi ketika masalah kubur, gelap tanpa cahaya. Mau nempel LN mana bisa datang ke alam kubur? Yang datang ke alam kubur hanyalah malaikat munkar dan nakir yang menanya kepada kita, ya Tuhan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Jika kita tidak ada kitab, kita boleh apa di hadapan malaikat munkar dan nakir? Semua yang kita miliki di dunia, semuanya akan ditinggal. Mau itu yang rumah yang luas kah, mobil yang mewah kah, pakaian yang global kah, istri yang cantik kah, atau suami yang ganteng kah? Semua itu tidak ada gunanya jika kita sudah dihadapkan dengan namanya kematian. Karena yang dibawa hati hanyalah amal ibadah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uksiru dzikra hadhihi ladat yakni al-maut. Rawahu Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah wa Ahmad. Berbanyak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah si pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Sahabat Asyirabani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup itu pasti mati. Oleh karena itu, perbanyakkanlah mengingat kematian. Dari Ibnu Al-Qurtubi berkata dalam kitab At-Tazkirah fi awalil mauta wa ulil akhirat juz 1 halaman 27, bahwasanya Imam Ad-Daqa berkata, man usira min dzikril maut ukrima bi salasatin asya ta'jil taubat wa qalatil qalbi wa nasyatil ibadah. Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka ia akan diberikan dalam 3 perkara. Yang pertama, bersegera tobat. Yang kedua, hati yang konang. Yang ketiga, bersemangat beribadah. Cukup kematian yang menjadi nasihat tak berbunyi dan tak bercinta. Nasihat yang tak berbunyi, bersuara dan tak berpena. Nasihat yang nyata dan pasti akan terjadi. Hidup itu pasti mati. Tak kenal siapa, tak kenal jabatan, tak kenal waktu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dalam milik Allah dan kepadanya kita dikembalikan.
bagaimana dalam syair kehidupan dunia sementara, akhirat lama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua mati menghadap diri lagi. Dunia yang hari ini tak ada yang berarti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Persiapkan ketakwaan dan amal ibadah menghadapi kematian, bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tak orang yang beruntung khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Astagfirullah. Kalau salah saya minta maaf.